Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada dalam rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Dan seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan, dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku,
kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para diakon, pastor, dan saudara yang terkasih, dalam perjalanannya, gereja telah sungguh mengalami bahwa pewartaan sabda dan usaha dalam melanjutkan karya-karya Yesus pasca kenaikannya ke surga bukanlah hal yang mudah dan tanpa tantangan. Oleh karena itu, kepada para rasul Yesus mengutus Roh Kudus, dan dalam penantian akan kedatangan Roh Kudus, Tuhan Yesus meminta kepada para rasul agar mereka bertekun dalam doa. Paulus dan Silas menjadi contoh nyata juga akan hal ini. Kendati didera, dipasung dan dipenjarakan walau tidak bersalah, iman mereka pada Tuhan tidaklah goyah. Lewat doa dan pujian, Tuhan menjadi tempat mereka untuk bersandar. Karenanya, kuasa Tuhan ditunjukkan atas mereka, sehingga mereka terbebaskan dari penjara, juga segala bentuk ketidakadilan yang dialami. Bahkan lebih daripada itu, kepala penjara beserta keluarganya dihantar pada pertobatan, dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Semua ini menunjukkan bahwa tantangan sebesar apapun itu, jika dihadapi dengan keyakinan teguh pada pertolongan Tuhan, niscaya dapat dihadapi dengan besar hati. Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk menjalani hidup dengan segala dinamikanya, tanpa ketakutan, selain keberanian dan syukur atas segala yang ada dalam hidup. Karenanya kepada kita semua, khususnya kita yang dipanggil secara khusus untuk melayani gereja, benarlah bahwa hanya doa, firman, dan ekaristi yang menjadi jalan menuju kesucian hidup, sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Pertanyaannya sekarang, kini kepada siapa lagi kita akan pergi pertama-tama, manakala masalah datang, pun saat kita mengalami sukacita dalam hidup kita setiap hari.